Bentar, ada suara di depan sini ada suara. Bentar. Tadi ada suara, sumpah suara. Sebelum kalian nonton video ini, kalian wajib pencet tombol subscribe karena dengan subscribe kalian berarti support channel ini. Terima kasih. Oke, halo Sobat Horor, kembali lagi bersama saya Stephen Evander di sesi solo camping horror. Jadi apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat walafiat dan dijauhkan dari segala mara bahaya atau penyakit-penyakit yang mungkin yang lagi sakit, kalian semoga cepat sembuh. Oke, amin. Oke, jadi Sobat Horor, kali ini sekarang saya sendirian. Sekarang saya sedang berada di sebuah hutan ya Sobat Horor ya. Sebuah hutan yang lokasinya ini dekat dengan jalan ya, dengan area jalan, tapi sekarang jam menunjukkan jam 10 malam. Jadi ya kalian tahulah kalau udah jam 10 malam otomatis jarang banget menjadi lalu lalang bagi para kendaraan ya Sobat Horor ya. Para kendaraan ya, bagi kendaraan-kendaraan lah. Nah, jalan ini lokasinya ini menghubungkan dari kota Purbalingga menuju ke kota Purwokerto Sobat Horor. Kalian tahulah di mana lah. Di mana Purbalingga ini sebenarnya ada jalur pendakian menuju Gunung Slamet juga Sobat Horor ya. Jalurnya apa ya namanya kalau nggak salah, Bambangan apa Brambangan gitu Sobat Horor ya. Nah sekarang ini saya ya, kenapa saya mengunjungi lokasi ini, kenapa saya ada di sini, ini alasannya karena banyak warga yang bilang kalau di hutan ini itu sering ada yang menggosip-gosipkan sebagai tempat pesugihan. Nah, otomatis kalau tempat pesugihan, kalian bisa tebak nggak kira-kira apa Sobat Horor? Kira-kira pasti banyak pusaka-pusaka dan mustika-mustika. Wih, gila sih Sobat Horor. Banyak pusaka-pusaka, mustika-mustika, dan katanya ada salah satu pusaka yang di sini yang sering dicari oleh orang-orang warga-warga sini tapi susah ditemukan, yaitu pusaka apa namanya? Saya tuh lupa gitu. Cuma katanya itu ada pusaka yang bisa mengambil korin Sobat Horor. Jadi katanya orang yang penasaran melihat korin dari tubuhnya sendiri, itu cobalah kamu datang ke sini terus bersemedi ya dengan fokus, terus melakukan hal-hal yang pamali ya, yang bersifat ya, tahu sendirilah yang kalau apa namanya ya, bersifat yang untuk mencoba untuk kepo ya dengan hal seperti ini ya. Kayak contoh menggunting kuku tengah malam, terus bawa kain kafan. Saya juga udah bawa kain kafan Sobat Horor ya. Jangan salah ini Sobat Horor. Saya udah bawa kain kafan ini. Cuma saya mau coba aja nih, kan hutan ini lumayan lebat juga. Saya mau coba untuk dirikan tenda Sobat Horor. Ini tuh ada batang kayu, ini hampir kena ini. Ini kalau saya fokusnya ke kamera terus ini bisa kena kayak gini. Dia, aduh, defeat. Oke. Saya mau pindah ke kamera belakang dulu biar kalian tahu lokasinya gimana. Nah, Sobat Horor, ini adalah gambaran kamera belakang saya. Dan di sini sebenarnya saya di sini pengen dirikan tenda di area sini Sobat Horor ya. Karena yang menurut saya ini apa namanya, bagian sebelah sini tuh nggak terlalu tinggi ya rumput-rumputnya. Atau mungkin ke sana lagi juga boleh sih. Cuma kalau di bagian sana itu udah tinggi-tinggi banget Sobat Horor ya. Kalau apalagi lu bagian sana itu Sobat Horor, wah pepohonannya udah wow, fantastic baby. Tapi kalau kalian ya, kalian sebagai sobat horor ya, sobat horor adalah seseorang yang selalu menonton channel Stephen Evander, namanya sobat horor ya, yang selalu support Stephen Evander tuh sobat horor. Nah, menurut kalian nih sobat horor,
kalian kalau ngeliat tempat-tempat seperti ini, itu penunggunya sosok apa sobat horor? Nah, kira-kira sosok apa? Sundel bolong, bebek gombel, pocong, kuntilanak, atau apa nih? Kalau saya sendiri pribadi sih belum tahu ya, karena belum melihat langsung di sini apa. Cuma kalau kata warga ya, di sini itu penunggunya sosok kakek-kakek tua. Dia itu berbaju serba putih, tetapi dia memiliki mata yang merah. Katanya sih itu sebenarnya jelmaan genderuwo yang memiliki energi yang positif bukan negatif sobat horor. Ya itu sih kembali ke kepercayaan orang masing-masing ya, karena saya sendiri belum melihat, ya mau gimana lagi, percaya nggak percaya sobat horor. Nah di sini tuh sebenarnya udah cukup sih untuk saya mendirikan tenda sebenarnya, nggak terlalu jauh-jauh banget. Cuma aku ingin nanti malamnya, ini udah malam sih, nanti maksudnya tengah malamnya, untuk melakukan hal-hal itu tuh ya, pamali-pamali itu yang untuk bersifat untuk melihat korin saya sobat horor. Kalian penasaran gak sih sama korin-korin kalian sendiri? Sebenarnya hal ini tuh hal yang ilegal sih, dalam arti itu tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang. Tapi saya ingin mencoba ya, apakah itu benar korin saya yang keluar ya, atau sosok sini yang mencoba menjelma menjadi sosok saya. Bisa aja itu. Biasanya kalau seperti itu tuh jin-jin yang sudah luar biasa itu, kayak genderuwo dan lain-lainnya gitu kan ya. Sebenarnya di sini juga udah pas sih untuk saya mendirikan tenda sobat horor dah. Bentar. Nyangkut sobat horor. Gerak-gerak sendiri. Wah, gini nih harus dicek ini barangkali ada ular. Oke, aman. Oke, sobat horor. Nih, kalau aku ngeliat kalau bagian sana sobat horor ya. Nih. Itu tuh udah kayak enggak apa di atas, astaga, kaget aku. Pelepah pisang. Dasar kau. Bikin kaget orang aja. Coba aku ngeri ya sobat horor di sini ya. Di sini udah ngeri banget sumpah. Coba kalau kalian komentar ya, kira-kira di sini tuh sosok apa ya sobat horor ya? Ada sosok apa di sini sobat horor?
Wah, sobat teror. Jadi ini adalah bagian depan dari tenda saya. Jujur, kenapa ya? Entah dari tadi tuh saya ngerasain hawa-hawa nggak enak banget sobat teror. Entah kayak apa ya? Seperti ada sepasang bola mata ya. Kalau berarti ngomong sepasang berarti ada satu sosok yang ngeliatin saya dari arah depan sana tuh sobat teror. Di bagian depan sana itu. Entah kenapa gitu, aku ngerasa seperti itu ya. Tapi biarin aja lah. Tapi aku tuh penasaran sih sama kata warga. Nah, warga itu tuh bernama Pak Amin ya. Jadi beliau itu tinggal di desa yang ada di Purbalingga. Memang kebetulan kenal sama paman saya. Dia yang mengajak saya ke sini, ke arah sini. Katanya memang banyak orang yang cari kodam di sini gitu. Dan malah bukannya ketemu kodam, malah dia katanya bertemu dengan korinya. Makanya saya penasaran, masa sih bisa ada korin, kita bisa keluar di area sini sobat teror. Ngeri sih pokoknya sebenarnya, ngeri banget. Wah, hawa di sini tuh lembab sobat teror, lebih ke lembab sih. Walaupun ini ya atas ini kan langsung langit ya, langsung langit-langit ya sobat teror ya. Maksudnya langsung langit, nggak terlalu apa ya, nggak terlalu rimbun dari atasnya. Walaupun rimbunnya di bawah, tapi di atasnya kan langsung langit tuh. Tapi lembab banget sobat teror. Padahal nggak habis hujan gitu kan. Kalau lembab habis hujan oke, fine ya, itu memang bisa lah gitu loh, dijadikan sebuah alasan. Tapi kalau kayak gini tuh enggak gitu. Ngeri. Tapi kalau kalian dalam posisi seperti ini sebenarnya, nih kalian lagi nonton ini, lagi rebahan atau mungkin ada yang lagi makan ya, kalian mau ngapain? Mau tetap lanjut atau mau pulang aja ke rumah masing-masing? Jujur kayak gini tuh, momen-momen kayak gini tuh sendirian tuh aku paling gak suka sebenarnya. Seperti dikepung rasanya. Wah gila, ngeri banget. Jadi buat kalian yang masih nonton, yang masih stay tune ya, jangan skip. Kalian jangan lupa klik tombol like ya. Kalau dengan kalian klik tombol like itu membuat saya tuh makin semangat dalam membuat videonya. Sendirian itu rasanya itu mantap. Jadi kalau kalian mau cobain dulu aja di depan rumah kalian. Barangkali di depan rumah kalian ada pohon-pohonnya atau ada kebun-kebun. Kalian bisa coba di hal seperti itulah. Kayak misalkan mungkin di taman rumah kalian, apa mungkin di depan rumah kalian yang nggak perlu harus keluar pagar, bisa aja gitu. Atau mungkin di kamar kalian tapi di lampunya dimatiin semua, terus habis itu kalian kayak fokus pengen lihat kuntilanak, pengen lihat setan gitu ya, kalau berani ya. Ini kayak gini di depannya kan nggak ada penerangan ya, penerangan ke arah saya semua ya. Ini tuh horor banget sobat. Tuh kayak gitu sobat, horor kayak hitam semua gitu kan ya. Kalau gini kan mending ya, walaupun emang agak menakutkan, tapi kalau udah kayak gini, wah sumpah ini tuh ngeri banget sumpah. His kayak ada yang jalan. Sebentar, dari arah depan sana kayak ada yang jalan ke arah sini. Jelas banget sumpah. Gak ada. Siap. Itu ngeri ya. Ih, ngeri banget sumpah. Ampun. Oke lah. Kalau memang permainan mereka adalah diam-diam, kita juga main teori bodoh amat saudara. Nah mungkin yang penasaran sama saya ya, dalam arti penasaran nih, Kak hari ini mau masak apa nih, hari ini pengen masak apa. Kali ini saya akan memasak yang berbeda saudara ya, kalian stay tune aja pokoknya, jangan di skip ya, don't skip this video ya, don't skip. Barangkali ada penonton luar negeri gitu ya, don't skip this video, and don't forget to click like button in here. Oke, gitulah. Oke, yuk langsung let's go cooking. Mari kita masak. Let's go. Sumpah ini ngeri banget.
Oke, Sobat Horor, jadi aku habis masak nih ya. Masak pizza Sobat Horor ya. Waduh, ini makanan-makanan western ya. Kali-kali ya. Maksudnya kan sering banget aku masak-masakan Indo gitu kan, masak-masakan Chinese kayak mie atau apapun itu kan semacam seperti itu. Sekali ini kita mencoba untuk ke western ya, masakan barat ya. Pizza ya. Let's go. Iya, aku bingung mau coba dari mana dulu nih. Aduh. Sebentar, kenapa aku jadi pakai sendok ya? Pakai sendok kayaknya bawa itu. Bentar. Harusnya. Oh, tidak membawa. Sudahlah, biarin saja. Saya tidak membawa, Sobat Horor. Kalau ini repot juga kalau pakai gini. Sebentar. Repot. Makan ala wong Jowo. Let's go. Kenyang. Kenapa ya kalau makan western atau makan pizza hotdog itu aku jujur pribadi aku nggak begitu suka, tapi enak di awal sebetulnya kayak hamburger, hotdog, pizza itu di awal tuh kayak mantap ya. Tapi ketika sudah sampai ke akhir itu kayak agak enak. Jadi aku masih harus aja ya, aku nggak gimmick karena emang agak enak. Jadi aku nggak habis sebetulnya. Terima kasih makanannya. Guys, Sobat, jadi sekarang menunjukkan jam 11 malam. Tadi aku habis masak ini itu. Jadi kan aku datang ke sini jam 10. Terus tadi cari-cari tempat tenda, akhirnya nemu di sini, pasang tenda, terus buka-buka ini semua. Sekarang jam 11 malam. Tadi sambil menunggu sampai tengah malam itu membutuhkan waktu 1 jam lagi ya. Dan itu nanti aku coba untuk cari-cari itu juga, maksudnya kayak istirahat dulu lah. Karena tadi aku dari Tegal itu jam 7 malam. Dari Tegal jam 7 sampai ke rumah Pak Amin itu jam 9. Habis itu ngobrol-ngobrol bentar, ngopi dulu ya di rumah Pak Amin, terus langsung setengah jam, habis itu setengah jam langsung ke sini. Jadi sampai sini itu jam 10-an lah. Kadang kalau sendirian nih gini ya Sobat Horor ya, rasanya itu kayak pengennya bengong gitu, kayak diem gitu. Cuma kalau orang bilang kalau di hutan bengong sendirian itu takut kesurupan gitu Sobat Horor ya. Yaudah gitu aja Sobat Horor ya. Tadi bengong sebentar tuh aku. Oke, langsung ya aku mau beres-beres ini dulu, mau cuci dulu. Habis itu aku mau istirahat bentar. Tengah malam kita praktekkan untuk pemanggilan korin, katanya bisa di sini Sobat Horor ya. Pusaka apa ya? Aku tuh masih bingung pusaka apa yang katanya bisa memanggil korin kita keluar. Wah, berarti kalau ketika korin kita keluar berarti saya melihat diri saya sendiri Sobat Horor ya. Ngeri itu sih kalau bisa sih. Oke, let's go. Kalau sekarang musuh yang ada di hadapan mereka ini bukan lagi wujud. Sampai 3 kali. Bu Yuni, Kang Panjul sama Bu Gina langsung buru-buru tuh pergi ke kamarnya Pak Akbar. Di situ, Dama terus ngedeketin Arya dan dia bisikin tuh kupingnya. Aku bakal bagi
dibawa dari ujung kampung itu. Maksudnya, Mak? Biasanya tanah hitam, ya taburan tanah hitam. Dulu setiap satu rumah. Oke, Sobat Horor, sekarang menunjukkan jam 12 malam. Tadi saya habis lihat channel YouTube dari Bang Prasojo Muhammad ya, yang kalau kalian tahu bahwa memang ceritanya itu seru-seru banget dan bisa membuat bulu kuduk saya merinding, Sobat Horor ya. Apalagi nontonnya di tempat-tempat seperti ini, makin nyos ya gitu, Sobat Horor ya. Nah, Sobat Horor, sebelum saya melakukan ritual kecil-kecilan atau ritual pamali tersebut, kayak menggunting kuku, terus habis itu bawa kain kafan dan lain-lainnya. Nah, sekarang ini tuh saya mau mencoba ajak Sobat Horor itu jalan-jalan ya. Jalan-jalan ke area sini, Sobat Horor ya, sebentar ya. Karena aku ngerasa di area depan sini tuh kayak ada yang melototin saya terus gitu loh. Entah apapun itu ya, pokoknya aku ngerasa di depan sini tuh ada sepasang bola mata yang suka melihat ke arah saya terus, Sobat Horor. Dan itu jujur itu ngeri banget ya. Kalau untuk suara-suara dari tadi sampai sekarang sih aman-aman aja ya. Tumben nih ya. Walaupun memang jujur aku merinding di area sebelah sini, tetapi memang tumben-tumbennya ya, ini nggak ada suara sama sekali, Sobat Horor. Wah. Tapi jangan disangka kalau nggak ada suara, biasanya dia itu bermainnya itu bermain cantik, Sobat Horor ya. Sosok tersebut ya, mungkin aja bisa jump scare ke muka saya langsung ya, bisa aja, Sobat Horor. Atau mungkin nanti tiba-tiba dia langsung terbang gitu ya. Makanya kan saya juga harus waspada untuk selalu melihat ke atas ini ya. Bisa juga hantu, bisa juga ular. Aduh, ini tengah malam di hutan itu adalah suatu pekerjaan ya, suatu kegiatan yang menurut saya ini terlalu main-main stream ya. Apa anti mainstream ini termasuknya ya. Karena hal-hal seperti ini nih hanya orang-orang tertentu saja yang mungkin berani melakukannya. Apakah kalian berani, Sobat Horor? Mungkin saja iya, mungkin saja tidak. Ngeri sumpah. Tapi ketika didatangin ini rasanya itu kayak nggak ada apa-apa gitu, biasa aja, udah kayak gini doang gitu ya, Sobat Horor. Tapi nanti ketika saya kembali ke tenda lagi, Sobat Horor, ini langsung seperti ada yang melototin saya lagi nantinya gitu loh, Sobat Horor. Itu yang membuat saya tuh langsung, wih, apa itu? Suara apa itu? Apa mata apa itu? Kayak gitu loh, Sobat Horor. Ngeri. Pokoknya ngeri, Sobat Horor. Gak ada apa-apa ya. Nanti kalau saya balik lagi, tiba-tiba langsung ada bola mata atau gimana itu yang bikin bulu kuduk saya merinding, Sobat Horor. Oke lah, saya akan coba kembali lagi ya. Mau muncul gimana nih? Saya akan kembali lagi. Tapi di sini tengah malam kok kayak hawanya beda banget, sebenarnya. Sulit guys jalannya gini. Tapi barangkali kalian tetap penampakan di belakang saya, kalian bisa nanti tag menitnya, sebenarnya. Ngeri sumpah. Oke, Sobat Horor, saya akan coba kembali ke tenda dan coba melakukan ritual kecil-kecilan tersebut ya. Semoga aja memang benar-benar emang ada sesuatu nih di sini, di hutan ini, Sobat Horor ya. Let's go. Oke, Sobat Horor, jadi ini adalah kain kafan ya. Kain kafan ini saya memang sudah ada schedule, sudah ada planning. Saya ini ambil dari salah satu kuburan yang ada di Kota Tegal. Saya minta sama tukang gali kubur, Mas, barangkali ada kain kafan nganggur gitu kan ya. Terus habis itu dia ngomong, waduh, kain kafan nganggur nggak ada, cuma nanti gampang, coba aku cariin deh. Terus nggak tahu nih ini kain kafan apa, nggak tahu lah, pokoknya kayak dia bilang kain kafan ya udah gitu. Terus dia minta uang sih, dia minta uang, ya aku kasih seikhlasnya aja. Dia bilang seikhlasnya kan, ya udah gitu, cuma nggak mahal lah, lumayan, Sobat Horor. Tapi oke, ini adalah kain kafan yang aku nggak tahu kain kafan siapa dan kain kafan apa ya, cuma ini udah kotor. Aku sih curiganya ini jangan-jangan ngambil di kuburan, aku nggak tahu ya. Dan kata Pak Amin,
Orang yang ingin melihat korinya atau melihat ritual-ritual seperti ini, katanya disuruh menggunting kukunya sebetulnya. Saya bawa gunting kuku nih. Katanya kalau gunting kuku malam-malam, apalagi di tengah-tengah hutan atau tempat-tempat angker, itu katanya pamali sebetulnya. Nah, gunanya kain kafan ini adalah untuk naruh kukunya sebetulnya. Kukunya kita ditaruh di sini nih. Nah, sebentar. Tapi kenapa langsung jadi merinding ya? Apa cuma ya mungkin suka istilah ya? Jangan kita semua jadikan itu langsung yang menakutkan. Tapi memang sebenarnya menakutkan. Oke. Harus semua ya, tadi beliau nggak bilang sih harus semua apa cuma satu doang. Ini aku kalian semua aja deh ya sebetulnya deh. Kuku lagi panjang-panjang, kebetulan sebetulnya kita tuh harus merawat kuku dengan baik. Oke. Ini sobat teror, ini kuku-kukunya sudah semua ya. Saya taruh sini. Terus habis itu katanya ini harus dilipat, sobat teror. Dilipat seperti ini. Dan tadi memang bentuknya kan saya dikasih kain kafannya bentuknya segini. Terus habis itu tadi saya coba gunting sendiri di rumah Pak Amin. Saya pinjam gunting ini untuk diikat seperti ini, sobat teror. Nah, sebenarnya kalian jangan tiru-tiru kayak gini, sobat teror ya. Karena bahaya juga sebenarnya niru kayak gini tuh kalau memang tanpa bekal apapun itu. Ya anggap aja kalian ngeliat dulu aja lah sebetulnya buat siap persiapan mental lihat video ini. Oke, sudah digini sobat teror ya. Nah, katanya itu harus dikubur ya. Harus dikubur. Dikubur di depan aja paling ya, di depan sambil nyalain ini. Tapi sebelum dikubur kita harus diwajibkan untuk meditasi dulu sampai sekilas dari, entah itu kalian juga bisa mendengar apa mungkin dari dalam hati saya mendengar seperti suara saya yang lain sobat teror. Hei, bersuara apa dia? Tadi kalian dengar gak sobat teror? Gak ada suara ya, oke? Berarti bener apa yang dikatakan. Tapi nggak tahu kalian dengar apa enggak. Kalau saya dengar dari sebelah sini nih, ada suara nih sobat teror nih. Ini asli nih, ada suara nih. Ada suara kayak aku nih sebelah sini nih. Wah, berarti tinggal aku kuburin ini aja sobat teror ya, biar lebih itu lagi ya, oke? Let's go. Oke sobat teror, sudah saya kumpulkan di sini dan ini lilin tadi yang saya pegang. Dan
tadi saya sudah mendengar seperti suara saya sendiri dari belakang tenda. Dan sekarang saya mau mencoba mencari titik di mana suara saya tadi. Barangkali saya bisa menangkap ya, penampakan atau apapun itu ya. Saya cari sebetulnya. Tapi kalau saya cari kayaknya kemungkinan dia pasti nggak akan nampak. Apa saya akan coba untuk pasang kamera aja sebetulnya. Saya pasang satu kamera di luar, satu kamera di dalam aja nggak apa-apa deh. Tapi ke arah belakang sana sebetulnya. Oke sebetulnya, jadi ini adalah di belakang tenda saya di kamera kedua ini ya sebetulnya. Nih sebetulnya lihat ya. Ini adalah belakang tenda saya sebetulnya. Nah tadi itu suara itu muncul di sini sebetulnya. Suara itu muncul di sini. Dan saya akan coba pasang kamera kedua saya di sini. Semoga bisa menangkap penampakan yang mungkin kalian juga inginkan sebetulnya. Ngeri sih sumpah, ngeri. Aku penasaran gimana gitu loh. Apakah benar itu suara korinku, apa suara sosok yang menjelma menjadi saya sebetulnya. Oke, saya akan tinggal kamera kedua saya di sini. Let's go. Oke sebetulnya, jadi saya sudah taruh kamera kedua saya di belakang sini. Semoga ada sesuatu ya sebetulnya yang bisa kelihatan dan terlihat sebetulnya, karena memang mereka yang tidak terlihat itu susah untuk menampakkan diri. Kadang aku tuh pernah ngeliat salah satu video YouTube, entah itu video YouTube siapa ya, dia itu pernah ada penampakan korinya. Cuma aneh sih kalau misalkan ada orang mau lihat korinya atau mau lihat hal yang itu tapi nggak tanpa ritual lu jarang banget sebetulnya. Kecuali setan, kalau ngeliat setan itu nggak perlu ada ritual. Tapi kalau mau lihat korin, mau lihat yang level-levelnya itu tuh emang harus ada ritual sendiri sebetulnya. Kayak yang saya lakukan ini ya. Tapi ini ketika tadi itu saya kuburkan, ini hawa udah berbeda banget sebetulnya. Hawa ini berbeda banget langsung nih. Saya untuk istirahat dulu sebenarnya. Aduh, enak banget. Sebetulnya ada langkah kaki tadi aku dengar sebetulnya. Tapi aku coba itu deh, coba lihat sebetulnya. Aku nggak mau buang waktu. Jam berapa sekarang ini? Kayaknya jam 1 ada kayaknya sini. Oke sebetulnya, saya coba ambil kamera kedua terus saya mau lihat ya, ada nggak penampakannya. Tadi aku dengar terus banget. Oke sebetulnya, tadi saya mendengar suara langkah kaki. Tapi coba aku cek ya sebetulnya. Aku coba cek dulu kamera kedua ini. Barangkali ada penampakan saya apa mungkin orang apa mungkin siapa sebetulnya. Saya akan coba cek dulu sebetulnya. Oke, saya coba tadi udah cek ya, ternyata tidak ada penampakan apapun. Cuma tadi saya mendengar seperti suara langkah kaki sebetulnya.
Kira-kira apa tadi, suara apa ya sebetulnya? Gak jelas banget sumpah. Hei, kaget sumpah. Hei, hei. Hei. Terus sebetulnya dengar suara kan? Apa cuma aku dengar ya? Hei, siapa di sana? Siapa di sana? Siapa di sana? Wah, nggak bisa nih sebetulnya. Aku harus coba cari ke arah sana sebetulnya. Tadi aku dengar suara soalnya. Oke, sebentar. Oke sobat horor, jadi ini kamera kedua saya kan menghadap ke sebelah sini sobat horor ya. Dan tadi sempat merekam kayak ada jejak kaki, bukan jejak kaki, suara langkah kaki ya, kayak jeduk. Tapi nggak ada wujudnya sobat horor ya. Dan ketika tadi saya mencoba menggunakan kamera depan ya, ketika tadi saya setelah melihat ternyata nggak ada wujudnya dan saya menggunakan kamera depan, di belakang saya itu di sini sobat horor ya. Di sini itu persis saya tuh mendengar seperti tadi itu suara, entah itu suara apa, ini suara laki-laki. Ya saya sih berharap jangan sampai itu benar-benar korin saya keluar, itu mengerikan sekali ketika saya melihat diri saya sendiri sobat horor ya. Cuma di sini memang harus saya jelajahi sobat horor. Ini tuh ngeri sih sebenarnya sih. Halo. Suara apa tadi ya? Oh itu pesawat ya? Tahu lah. Halo. Suara apa itu tadi? Halo. Tidak menemukan apapun itu sih saya di sini. Seperti biasa sobat horor, ketika disamperin nggak ada seperti wujud apapun itu, nggak ada. Tapi kalau nggak disamperin, suara-suara bermunculan. Sampai saya kebangun sobat horor kayak gini aja, bisa luar biasa banget energi di sini gitu loh sobat horor. Sumpah, itulah setan. Kalau nggak dicari, dia muncul. Tapi kalau dicari, dia tuh nggak ada sobat horor. Anehnya di situ gitu loh. Bentar. Ada suara di depan sini ada suara. Bentar. Tadi ada suara, sumpah. Suara. Kurang ajar sumpah, jangan sampai aku ngomong kasar. Tadi aku lihat di sini sobat. Tadi aku lihat di sini. Sumpah, tadi aku lihat di sini sumpah. Tadi dia enggak. Tadi dia jalan dari sini. Sini. Dia jalan jelas banget. Dia jalan. Terus aku sampai ke sini, enggak ada. Tahu dia hilang kemana. Hei! Silam merinding banget, cuma ngomong merinding banget. Astaga. Apa aku harus matiin itu ya? Matiin itu terus aku ambil lagi yang dari kubur itu sebenarnya. Wah merinding aku sumpah. Wah janganlah, bahaya kalau gitu bener-bener koring saya. Wah gila ngeri. Sebentar. Bentar. Ayo dekat sini. Sebentar. Aduh. Ngeri banget sobat horor sumpah. Ngeri banget. Kalian lebih baik kalian melihat kuntilanak, melihat pocong dibanding kalian melihat diri kalian sendiri sobat horor ya. Itu sesuatu hal yang aneh gitu loh. Kayak kalian lagi bercermin terus tiba-tiba kalian melihat kalian itu di cermin berbeda gerakannya atau berbeda ekspresinya aja udah kayak langsung pengennya lari kocar kacir itu, apalagi kayak tadi gitu ya. Itu tadi sebenarnya aku tuh pengen kayak aduh kayak merinding banget, tapi karena aku ngerasa sebenarnya kayak udahlah hajar aja teori bodo amat gitu kan ya, disamperin hilang gitu loh. Waduh.
ya bodo amat lah. Yang penting aku udah berani, udah hajar aja dah. Ngantuk sebetulnya.